Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah masuk bulan Dzulhijjah. Kemudian kita akan menyambut hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Pada kesempatan Idul Kurban ini, semoga kita semua bisa melaksanakan kurban. Di Indonesia sudah ada onta kurban, bisa kalau mau mencari di Mojokerto. Kemudian sapi, kemudian kambing kalau tidak kan gitu. Oh, kalau mepet-mepet ya nggak bisa. Nah, kalau kok mepet-mepetnya nggak bisa, menurut rekomendasi Syekh Nawawi Banten dalam Hasyiah ala Ibnu Qasim atau Syarah ala Ibnu Tausih ala Ibnu Qasim, menurut Syekh Nawawi Banten dalam kitab Tausih ala Ibnu Qasim, itu bagi orang yang tidak mampu kurban unta, sapi, termasuk kerbau, kemudian kambing dengan kriteria tertentu, setidak-tidaknya menyembelih ayam. Nah, menyembelih ayam itu bagian dari berkurban bagi orang yang tidak mampu. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Nawawi Banten, wani bin Abbas anahu yakfi iraqatud dam walau min tujajatin au iwazin wa kana Syekh Muhammad Al-Fadhli ya'murul faqir bitaqlidihi. Kata Syekh Nawawi Banten bahwa diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berpendapat dalam berkurban itu cukup pokoknya menyembelih hewan. Apapun itu bentuknya, disebutkan secara terang-terangan di sini walau min dujajin, meskipun dari ayam, nah, kan cukup murah ini. Kemudian ini pernah dipraktekkan oleh Syekh Muhammad Fadhli, diperintahkan oleh Syekh Muhammad Fadhli agar orang-orang yang belum mampu setidaknya pada hari raya kurban itu menyembelih wa yuqtasu alal udhiyah al aqiqah. Bahkan ini dikatakan oleh Syekh Nawawi Banten, ya termasuk akikoh kalau nggak mampu mengakikohi anaknya dengan unta, sapi, kerbau, kambing, maka diakikohi pakai pakai ayam. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan merespon beberapa pertanyaan berkaitan dengan kurban. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masuk. Apakah kulit hewan kurban boleh dijual? Ini sering terjadi dahulu dan mungkin sampai sekarang di beberapa kampung masih ada praktek penjualan kulit kurban. Karena kalau mau dikasihkan itu bagaimana cara ngasihnya, kemudian mengolahnya kadang ya tidak diolah dan semisalnya. Ini bagaimana kalau kita merujuk mazhab Syafi'i, maka jelas bahwa kulit kurban maupun yang lain itu tidak boleh dijual. Nah, apalagi dijual oleh panitia. Lah ini nanti panjang itu ceritanya. Dijual oleh mudhahi atau orang yang kurban sendiri tidak boleh, dijual oleh panitia juga tidak boleh. Karena panitia itu posisinya adalah orang yang diamanai untuk pengelolaan kurban, tidak termasuk menjualnya. Kayak dulu itu kan pernah ada pemahaman yang rame, ada pemahaman yang menyatakan wong panitia kan sudah dipasrai secara bongkoan, maka ya terserah panitia mau dijual mau diapa. Lah ini mestinya bukan seperti itu. Panitia itu dipasrai untuk mengelola kurban secara syar'i sesuai tuntunan agama. Nah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang disahihkan oleh Imam Hakim, di mana Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa saja yang menjual kulit hewan kurbannya, fala udhiyatalah, maka dia tidak berkurban, maka tidak ada udhiyah, tidak ada kurban sama sekali untuknya. Dijelaskan oleh ahli hadis Al-Hafiz Al-Munawi dalam Faidul Qadir, beliau di sana menyatakan aila yahsulullahu thawab al-mau'ud lil mudhahi ala udhiyatihi.
yaitu tidak akan menghasilkan maksud dari orang yang berkorban menjual kulit hewan kurbannya, dia tidak mendapatkan korban, maksudnya adalah tidak akan mendapatkan pahala yang dijanjikan bagi orang yang berkorban atas hewan kurban yang telah dikorbankannya. Nah, ini berkaitan dengan menjual kulit kurban. Ya, ada sih pendapat yang membolehkan dari Imam Abu Hanifah yang menyatakan itu boleh, tapi ujung-ujungnya tetap nanti uangnya harus disedekahkan. Disedekahkan tentunya kepada fakir miskin. Tapi secara umum yang digunakan oleh ulama, oleh para kiai-kiai di sekitar kita adalah tetap tidak boleh menjual daging korban, termasuk menjual kulit korban. Ya, kenapa kok ini akhirnya yang dipakai? Ya karena tadi mengingat ada hadis yang melarangnya secara langsung. Tuh. Wa'lam anna maudi al-udhiyah al-intifa fala yajuzu bai'uha bal wala bai'u jildiha. Ketahuilah bahwa tempat udhiyah adalah atau sasaran udhiyah adalah pemanfaatan dari daging, dari kulit dan semuanya hewan yang dikorbankan ini. Oleh karena sasaran pemanfaatan daging kurban atau hewan kurban itu adalah pemanfaatan, maka tidak boleh dijual, bahkan termasuk kulitnya tidak dijual. Ini disebutkan dalam Kifayatul Ahyar, kitab Kifayatul Ahyar, karyanya Al-Hisni, Taqiyuddin Al-Hisni, halaman 634. Ini berkaitan dengan menjual kulit kurban, hukumnya tidak boleh, risikonya tidak mendapatkan pahala dari kurban yang dilakukan. Ya, ada ulama yang membolehkan, Abu Hanifah, tapi tetap hasilnya harus disedekahkan. Tapi ini pendapat yang kedua ini tidak dipraktekkan oleh ulama-ulama kita, karena Syafi'iyah jelas berpedoman pada hadis tadi. Kemudian kalau bagaimana solusinya, kan begitu kan, kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i yang tidak membolehkan penjualan kulit kurban, maka bagaimana solusinya? Solusinya adalah kulit yang secara utuh itu, kulit sapi atau kulit kambing yang secara utuh itu diberikan kepada salah satu fakir miskin. Kemudian sudah menjadi hak dia, terserah dia mau apakan. Terserah dia mau apakan. Dijual boleh, karena bagi fakir miskin dia itu boleh untuk memanfaatkan daging korban, kulit korban yang dia dapatkan ya sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dia butuhnya dimakan, dimakan. Kalau butuhnya butuhnya itu uang, maka dijual. Ya tidak masalah kalau dia fakir miskin. Tapi kalau orang kaya ini tidak diperbolehkan. Sehingga solusinya, bagaimana masalah solusi kulit kurban itu, sapi maupun kambing, maka tetap diberikan kepada fakir miskin, entah itu secara keseluruhan sebagaimana tadi biar nanti dijual, kan bisa ini dipilih ya, satu kampung itu kira-kira yang miskin siapa, sekalian dia ini dikasih apa itu jadi kulit itu. Umpamanya ada sapi 3, kemudian ada kambing 9. Dicarilah beberapa orang yang nanti untuk mendapatkan masing-masing dari kulit hewan kurban itu. Wah, itu kan malah seneng kan ya? Malah bonusan ya. Maka solusi yang paling praktis adalah diberikan, disedekahkan kepada fakir miskin, yang mana dia boleh untuk menghadiahkannya, menyedekahkannya kembali, atau menjualnya supaya punya uang di hari raya kurban. Kemudian apakah boleh menjual daging kurban bagian dari kita? Nah, tadi sudah tercover bahwa menjual daging kurban itu tidak boleh kecuali bagi fakir miskin. Kecuali bagi fakir miskin. Ada sih yang menyatakan boleh itu, tapi tetap ditolak oleh para ulama. Di dalam Hasyiah Bughyatul Mustarsyidin, ini juz 2 halaman 658-659, ketika membicarakan tentang
orang kaya yang menerima daging kurban, qala ba'isan wal qalbi annahum al-aghniya yatasarrafuna fihi bima sya'u dhaifun wa in atalu fil istidlal bihi. Pendapat ulama yang menyatakan bahwa orang kaya itu boleh menasarupkan, berarti boleh memperlakukan daging kurban itu sesuka-suka dia, dimakan atau dijual seperti apa? Fakir miskin, maka ini tidak diterima pendapat itu. Wa in atalu fil istidlalahu. Meskipun dia mencari ulama-ulama yang membolehkan itu, mencari dalil kebolehannya tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh, nggak bisa diterima. Karena tadi anna maudu al-udhiyah huwa al-intifa. Bahwa sasaran dari udhiyah itu, sasaran dari kurban itu adalah dimanfaatkan. Ya dimanfaatkan barangnya itu. Berarti ya dimakan, kemudian kalau tidak dijual, umpamanya yang kulit kurban itu tidak dijual, bisa dibuat beduk, bisa dibuat macam-macam barang, lah itu bisa. Tapi kalau dijual tidak diperbolehkan, kecuali fakir. Apakah mengatakan aku besok mau berkurban dengan hewan kurban ini menjadikan kurbannya kurban wajib? Nah, perlu diketahui dulu, ada kurban itu ada beberapa macam. Yang umum adalah kurban sunnah. Kurban sunnah itu nanti ya pahalanya pahala sunnah. Dia konsekuensinya kurban sunnah itu minimal dia mengasih bagian hewan kurban itu sekilo atau berapa kilo kepada orang lain. Itu kurban sunnah kan. Sisanya boleh dikonsumsi sendiri dan keluarga. Ini konsekuensi hukumnya. Konsekuensi hukumnya yang sunnah. Tapi kalau kurban wajib, semuanya harus disodakohkan atau diberikan kepada orang lain. Tidak boleh kurban wajib itu dimakan sendiri. Oleh karena itu kurban wajib itu diantaranya satu nazar. Saya kalau daftar PNS tahun ini masuk, maka tahun itu juga akan berkorban di hari Idul Adha. Maka dia ketika benar-benar diterima jadi PNS, kemudian dia waktunya tahun itu kurban, maka harus kurban dan tidak boleh memanfaatkan memakan sedikit pun tidak diboleh. Nah, dalam budaya tradisi Arab ini ada istilah bahwa termasuk bagian dari wajib itu adalah menentukan seekor hewan menjadi hewan kurban. Contoh umpamanya ada orang di sampingnya ada kambing, hewan ini mau saya kurbankan. Hewan ini mau saya kurbankan besok pas Idul Adha. Menurut para ulama ini termasuk bagian dari menjadikan hewan ini menjadi hewan kurban secara nyata, tidak boleh diapa-apakan, tidak boleh ditukar dan menjadi kurban yang wajib. Sehingga ketika ada orang dari pasar bawa kambing, kemudian gawe apa lek? Kok nuntun wedhus? Arak tak ge kurban sesuk. Ya. Maka ada ulama yang memahami bahwa ini adalah pernyataan yang secara tegas menentukan hewan itu menjadi kurban. Nah, menjadi hewan kurban. Akhirnya menjadi wajib. Akhirnya menjadi wajib. Mas'alatu ba' zahiru kalamihim anna man qala hadhihi udhiyah wa hiya udhiyah wala yatasawwarafu illa bizabhiha fil waqti wa tafriqatiha wala ibrata biniyati khilafi dzalika li annahu sharihun. Nah, kata ulama ini melihat penjelasan ulama, lahiriah penjelasan ulama, kalau ada orang yang berkata ini adalah hewan kurban, maka itu menjadi kurban dan tidak bisa diapa-apakan kecuali disembelih pada waktu kurban dan dibagikan. Maka menjadi wajib. Bahkan kalau di hatinya itu niat, saya niatnya itu mau sunnah kok. Ulama ini menyatakan itu tidak dipertimbangkan karena jelas-jelas menyatakan bahwa hewan ini untuk kurban. Ini pendapat yang pertama ya.
Kemudian ada sebagian ulama lain yang menyatakan bahwa ya tidak seperti itu. In arada inni uridu tadhiyah biha tatawuan kama huwa urfun nas al mutarid fi ma ya'khudunahu lidzalika humila ala ma arada. Menurut sebagian ulama yang lain yang nggak bisa seperti itu, ya tetap niat itu berfungsi. Kalau maksud ada orang dari pasar kemudian membawa kambing, nuntun wedhus membawa kambing, kemudian ditanya untuk apa, Lek? Untuk korban. Masalah menjadi dia korbannya itu wajib atau sunnah, itu ya dikembalikan kepada niatnya orang itu. Korban wajib apa sunnah? Ayo, ya korban biasa nih, kayak biasa nih. Kalau biasa nih yang terlaku di masyarakat adalah sunnah. Waqad afta al-Bulqini wal Maraghi bi annaha la tasiru manzuratan bi qawlihi hadza udhiyati bi idhafatiha ilaihi. Ini sudah menjadi fatwanya Imam Al-Bulqini dan Imam Al-Maraghi yang menyatakan bahwa hewan kurban ini, kambing ini atau sapi ini adalah untuk kurban besok. Ini sudah difatwakan tidak menjadi kurban wajib. Nah, akhirnya dipahami pendapat-pendapat ulama begini, ini dipahami oleh para kiai yang konsentrasi pada fikih. Kalau orang awam ya tidak apa itu sebenarnya. orang awam ya tidak menjadi wajib. Tapi kalau orang yang sudah ngaji ya menjadi wajib. Nah, karena kehati-hatian. Ini sebagaimana disebutkan di dalam Bughyah atau Hasyiah Bughyah, halamannya sama tadi 657 di juz 2. Kemudian apakah perbedaan perlakuan daging kurban sunnah dan wajib? Ya tadi ya jelas beda ya. Kalau kurban sunnah itu maka minimal ada sebagian sedikit pun 1 piring 1 kilo yang disedekahkan untuk mengesahkan itu sebagai kurban. Tapi kalau kurban wajib disedekahkan semua. Nah, ini yang beda antara nih kurban wajib dan tidak. Nah, pada prakteknya yang untuk mempermudah dalam praktek, maka panitia itu membuat formulir niki kurbannya wajib napa sunnah. Kurban wajib katakanlah ya, kalau ada yang bilang, "Oh, kurban kambing saya ini adalah kurban wajib." Maka khusus untuk kambing yang dinyatakan sebagai kurban wajib karena nazar, karena dia memang ya wajib kan lebih besar pahalanya. Karena semua dagingnya semuanya tidak diambil kembali. Nah, memang lebih besar pahalanya daripada kurban sunnah. Nah, kalau kok sudah begitu ditentukan, oh kambing ini atas nama si A, yang kurban si A adalah kurban wajib. Nah, untuk mempermudah maka ini dipisahkan. Kalau bisa disembelih terlebih dahulu, poteng-poteng, dipotong-potong terlebih dahulu, kemudian langsung dikirim ke fakir miskin di kampung itu yang sudah ditentukan, dipilih yang memang benar-benar fakir. Umpamanya ada orang 10, ada orang 9, lah khusus untuk 1 kambing itu untuk orang 9. Nah, kemudian yang daging sunnah, nanti di yang bareng-bareng itu orang yang fakir tadi sudah dapat, ya juga dikasih yang sunnah iki. Kan tambah nyenengke wong fakir kan ya. Kalau tadi dapat 3 kilo umpamanya yang awal 3 kilo, kemudian yang sama-sama itu mendapatkan 2 kilo umpamanya, 3 kilo tambah 2 kilo berarti sudah 5 kilo daging dari daging apalah ya, dari daging kurban itu, daging kambing umpamanya. Sebenarnya mau makan tapi kok nggak di duit, akhirnya dicarikan tetangganya, saudaranya, mbok daging kurbanku nang omah yang 5 kilo itu mbok kamu beli toh, tak jual ning awakmu. Saya tidak butuh daging tapi butuh uang. Nah, clear ini bisa. Kemudian apakah boleh daging kurban dipakai untuk upah atau panitia? Ini sama sebagaimana tadi, daging kurban, kulit kurban tidak boleh digunakan sebagai upah, baik untuk upah yang jagalnya yang menyembelih sebagai upah darinya, dari kerjaannya, ataupun upah panitia. Oleh karena itu
untuk beberapa tempat yang sudah mengupdate fikih kurban, akhirnya biasanya panitia itu bersedia menerima pengelolaan daging kurban, hewan kurban untuk disembelih, dipotong-potong dan dibagikan kepada fakir miskin. Nah, itu dengan syarat ada biaya operasional. Jadi satu kambing katakanlah ya, satu kambing itu tambah 100.000 misalnya ditambah 100.000. Kemudian tapi ini juga jangan terlalu kaku-kaku. Maksudnya apa? Kemudian dia 3 kambing 300.000. Ini ada yang seperti itu. Kok saya jadi korban, kok jadi korban beneran ini? Kok jadi korban beneran? Maksudnya apa? Dia itu korbannya itu 3, akhirnya harus bayar 100.000. 100.000 kali 3, 300.000. Yang temannya korban 1 bayarnya 100.000 saja. Bahkan ada yang lebih parah ini kejadian-kejadian itu. Jadi setiap orang yang korban 1 kambing atau 1/7 dari sapi, maka dia bayar kurang lebih 100.000. Kemudian dia menyediakan makan, minum, beras dan semisalnya untuk operasional panitia. Yang tadi uang itu loh, tapi prakteknya akhirnya makanan. Nah, cara berpikirnya terlalu kaku akhirnya. Sebagaimana tadi, dia korban 3 kambing. Sudah harus 100.000 kali 3, 300.000. Nah, plus memberi makanan itu ya dia dijatah 3 kali. Cara beras 5 kilo berarti 15 kilo. Cara ayamnya 1 berarti ayamnya menjadi 3. Ini kan maksudnya kurang bijak lah panitia yang seperti itu. Ya pokoknya ada itu di bagaimana panitia mengatur. Tujuan utamanya itu adalah panitia bisa membantu. Panitia itu bisa mengelola korban dari menyembelih, memotong-motong, kemudian menyerahkan ke mendistribusikan kepada yang berhak, tapi tidak begitu kerepotan dan tidak mengambil upah dari daging kurban atau kulit kurban itu. Kalaupun dapat bagian karena warga, bukan karena upah. Makanya panitia harus hati-hati. Ini jenengan dapat upah uang ini dari uang operasional sekian ribu. Apakah 30.000 atau berapaan lah? Karena ya sifatnya ya kan ya sosial kan. Kemudian tidak persis sebagaimana orang bekerja. Yang ringan-ringan lah kalau upah yang semacam itu. Kemudian sudah selesai, masing-masing dapat bagian kurban. Ini ya bagiannya sama dengan yang lain. Bukan panitia lebih banyak daripada yang lain. Meskipun itu boleh, kalau tidak di atas namakan apa sini? Upah. Meskipun boleh, tapi itu sangat sangat rawan dan sangat tidak bijak. Jangan sampai mengambil daging kurban secara berlebihan, kemudian berbeda dengan warga, apalagi di atas namakan upah. Ini jelas nanti resikonya banyak. Dia tidak menjadi daging kurban dikonsumsi menjadi haram karena bukan haknya. Kurbannya menjadi tidak mendapatkan pahala. Kan mengganggu. Kasihan yang berkorban kan. Atau kemudian berikutnya dia tidak diberikan kepada panitia atau panitia mengambil kebijakan ini untuk kalian bukan sebagai upah, tapi ya sebagai Anda berhak menjadi menerima daging kurban. Kalau kok itu sampai berlebihan, umpamanya saja orang yang berkurban boleh, ya panitia bolehlah dilebihkan. Itu kan sebenarnya juga boleh. Akan tetapi ini juga tidak pantas dan justru nanti menimbulkan dugaan-dugaan yang tidak baik di tengah masyarakat. Yang ideal bagaimana? Panitia itu menyediakan diri tenaganya sebagai tenaga membantu lah, sebagai wakilnya dari orang yang berkurban. Kemudian dari dana operasional itu untuk apa-apa, untuk operasional. Kalau memang ada upah ya upah sewajarnya, tidak kemudian terlalu profesional, terlalu banyak upahnya, lebih-lebih kok sampai dagingnya itu dia
lebih banyak daripada fakir miskin. Nah, ini harus dihindari. Meskipun bisa saja boleh, akan tapi ini mestinya dihindari karena niat dari orang yang berkorban itu memang untuk berkorban sedekah kepada fakir miskin. Nah, mungkin itu saja. Saya kira sudah cukup banyak. Semoga korban pada tahun 1447 ya Hijriah ini kita mendapatkan keberkahan kurban, keberkahan hari raya Idul Adha dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu kita ingat juga kalau memang tahun ini belum bisa berkorban unta, sapi, kerbau atau kambing ya, kita bisa berkorban dengan menyembelih ayam atau bebek atau entok dan semisalnya mengikuti pendapatnya Ibnu Abbas yang direkomendasikan oleh Syekh Muhammad Fadholi, gurunya Syekh Nawawi Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.